berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dian Adila SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya dari satu sekolah, Ibu Nelly Rekulina Siringo-Lingo, yang merupakan guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Baik Ibu Nelly, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini Bu? Tuhan, kabar saya baik Bu. Baik Bu ya, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat Bu. Sehat, iya. Baik Ibu Nelly, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya Bu. Di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan akan melakukan supervisi pada proses pembelajaran Ibu tersebut. Iya Bu. Oke, adapun tujuan dilakukan supervisi ini Bu Nelly, yaitu untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Selain itu, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Ibu? Sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu akan masuk ke dalam kelas, melakukan pembelajaran di dalam kelas, supaya Ibu agar lebih siap, percaya diri, dan sehingga nantinya memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya? Baik Bu. Iya. Oke Bu Nelly, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu. Yang pertama terkait dengan materi yang Ibu akan berikan di kelas, apakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu Bu, Iya. dengan teknik mindfulness Uh-huh. melalui penayangan video, Iya, peserta benar. didik dapat menganalisis keanekaragaman hayati Iya. pada tingkat gen, Iya. spesies, dan ekosistem dengan benar dan tepat. Oh, mantap sekali Bu Nelly ya, menggunakan teknik mindfulness langsung Bu Nelly ya. Iya. Jadi penerapan KSE-nya diterapkan Bu Nelly ya. Iya Bu Dian. Oke. Sekarang Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran tadi, area pengembangan yang Ibu capai apa saja Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan Bu Dian. Iya, benar. Kemudian untuk aspek pengetahuannya yaitu siswa dapat menganalisis keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan Iya. ekosistem dalam lingkungan hidup. Iya. Kemudian untuk aspek keterampilannya, Iya. siswa dapat membuat poster dari tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Jadi dengan melihat perbedaan warna, siswa sudah mengetahui bukannya keragaman hayati apa Bu. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi ada dua area pengembangan Ibu ya. Yang pertama area pengetahuan, yang kedua area keterampilan siswa. Begitu ya Bu ya? Iya. Iya, benar sekali. Baik Bu Nelly, selanjutnya setelah mendengar itu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nantinya? Mungkin dari strategi, model, media, ataupun yang lainnya, kira-kira yang akan Ibu gunakan itu yang bagaimana? Baiklah Bu Dian, di pembelajaran saya itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Iya. yang terintegrasi dengan pengembangan sosial emosional. Iya. Di dalamnya saya membagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajar siswa Bu, Iya. menggunakan model discovery learning. Iya. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan diskusi, Iya. tanya jawab, dan Iya. penugasan Bu. Penugasan. Berarti Bu Nelly, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di sana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, Benar, Bu. model pembelajarannya discovery, Iya, Bu. metodenya diskusi Bu ya. Iya, Bu. Nantinya diskusinya ada tanya jawab antar kelompok, kemudian dapat berlangsung dengan kelas dengan sebaik-baiknya Bu ya. Iya, Bu. Semoga, Bu. Nah, selanjutnya Bu Nelly, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan Bu? Kalau untuk medianya Bu, karena Iya. tadi saya membagi berdasarkan gaya belajar siswa. Iya. Untuk siswa yang visual, saya menyiapkan artikel Bu. Iya.
Kemudian untuk siswa auditory saya menggunakan LKPD dan penayangan video Bu. Untuk siswa kinestetik itu saya menggunakan alat peraga yang telah saya siapkan Bu. Kemudian setelah itu penugasannya yang siswa visual itu LKPD yang ditulisnya harisan. Kalau untuk yang auditory itu siswanya dalam bentuk link Bu, LKPD. Oh, berarti Bu Nelly sudah membagi siswa Bu ya berdasarkan kelompoknya Bu Nelly. Ya, bagus sekali Bu Nelly. Makasih, Sudah terpisah, ada media video, media link, LKPD Bu ya. Nah, supaya pembelajaran Bu Nelly cepat terlaksana, kira-kira kapan Bu planningnya Bu? Kegiatan pembelajaran ini kelas berapa dan jam berapa dilaksanakan di sekolah ini Bu? Kegiatan ini saya akan lakukannya di Rabu minggu depan kemudian di kelas fase E6 pada jam ke-1 sampai jam ke-3 kemudian. Oh, berarti kegiatan ini akan Ibu Nelly laksanakan pada hari Rabu minggu depan Bu Nelly ya, di jam 1 sampai 3 di kelas fase E6. Iya Bu. Baik Ibu, pada saat itu saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran Ibu pada saat itu ya Bu. Baiklah Bu. Iya. Nah Ibu, setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir nantinya Bu ya, percakapan pasca observasi dan nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Siap Bu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu Nelly, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini Bu? Pada percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Bu tentang media apa yang akan saya gunakan di kelas. Sehingga saya sudah mempersiapkan dengan baik semua media, model, sehingga ketika saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, harapan saya akan lebih baik lagi Bu Dian. Iya, amin. Semoga terlaksana dengan baik Bu Nelly ya. Amin Bu Dian. Baik Bu Nelly, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan tentang observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Bu Nelly ya. Iya Bu Kita Dian. ketemu di kegiatan observasi kelas pada hari Rabu minggu depan berarti Bu ya. Iya Bu Dian. Oke. Demikianlah percakapan pra observasi kelas bersama Ibu Nelly. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Gerak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
hayati bagi manusia, yaitu sebagai sumber pangan, sayang, pakan, obat-obatan, estetika, dan penelitian. Karena begitu rapisnya manusia dalam memiliki kebutuhan tersebut, maka terjadilah penyalahgunaan keanekaragaman hayati. Seperti pembakaran hutan untuk dijadikan tempat wisata baru, seperti taman dan villa. Dari aktivitas manusia ini menyebabkan orang hutan dan harimau kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan sumber makanan. Sekali jawaban Indah. Kemarin, Ibu kan sudah membagi kelompok kamu berdasarkan gaya belajar kamu, yaitu gaya belajar visual dan gaya belajar auditory. Nah, untuk gaya belajar visual, Ibu akan membagikan artikel kepada kamu tentang materi ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sedangkan untuk kelompok auditory, Ibu akan memberikan link tentang video ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di dalam grup WA kita. Silakan kamu tonton video tersebut, dan untuk kelompok visual silakan membaca artikel. Nah, untuk itu kamu boleh duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu tentukan kemarin. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk kelompok auditory, Ibu itu sudah memberikan link WA video di grup WA kita. Silakan kamu buka video tersebut. Amati video tentang materi ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Silakan tonton video tersebut. Kelompok visual ini kan ada artikel tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kamu silakan literasi informasi apa saja yang ada dalam artikel ini. Sudah jelas untuk kelompok visual? Delapan, 2, 3, indah, 4, 4-an, 6, 7. Nomor ini tadi apa? Bukaan. Itu yang ini. Untuk mengamati videonya kelompok auditory. Untuk kelompok visual sudah selesai melakukan literasi terhadap artikel tersebut. Untuk memahami pemahaman kamu tentang materi hari ini, kita akan mengerjakan LKPD. Ini untuk kelompok kamu. Silakan baca petunjuk yang ada dalam LKPD ini dan jawab pertanyaan pada LKPD tersebut. Lakukan dengan cara diskusi dan bekerja sama di dalam kelompok. Sudah paham sampai di sini penjelasan LKPD? Ya. Untuk kamu kelompok auditory, Ibu sudah memberikan link LKPD di dalam grup kita. Silakan kamu buka link tersebut. Sudah dapat linknya? Ya. Nah, untuk kamu, karena kamu Ibu berikan LKPD dalam bentuk link, kamu menjawab LKPD tersebut di gawai kamu. Jadi nanti ketika pengumpulan LKPD tersebut dijawab dalam file boleh atau dalam link, tapi dari gawai kamu kirim ke grup WA kita.
1. Amati gambar di bawah. Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, analisis ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Hilangnya habitat. Daftar merah UNICEF International Union for Conservation of Nations menunjukkan bahwa hilangnya habitat dan diakibatkan pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan dan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk dibabat untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau dijadikan lahan industri. Lebih duluan. Pembentukan suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan konservasi yang ditunjukkan untuk perlindungan satwa liar dan habitatnya. Contohnya suaka marga satwa Pulau Rambut dan suaka marga satwa Muara Angke. Pembentukan cagar alam. Cagar alam adalah kawasan yang dilindungi agar keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalamnya tetap lestari dan tidak terganggu. Contohnya cagar alam Gunung Gede, Padarono, dan cagar alam Lorelidu. 2. Ex situ. Ex situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya. Tujuannya adalah melindungi dan melestarikan spesies yang terancam punah. Beberapa contoh upaya ex situ di antara lain: pembuatan kebun binatang. Kebun binatang menjadi tempat pelestarian berbagai spesies hewan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang Ragunan dan kebun binatang Surabaya. Pembentukan kebun raya. Kebun raya menjadi tempat konservasi berbagai spesies tumbuhan yang terancam punah. Contohnya kebun raya Bogor dan kebun raya Purwodadi. Penangkaran satwa liar. Penangkaran ini memiliki tujuan untuk melindungi, mengembangbiakkan dan melestarikan satwa liar yang terancam punah. Contohnya penangkaran Cikanaga dan penangkaran alam benda. 2. Memudahkan kamu membedakan yang bagaimana yang in situ, bagaimana ex situ. Ingat kata in situ, berarti di dalam. Jadi konservasi itu dilakukan di wilayahnya sendiri. Ini misalnya kemudian cagar alam dan suaka marga satwa. Kalau untuk ex situ, itu kan ex artinya di luar, berarti di luar habitatnya sendiri. Misalnya itu mendirikan kebun raya dan lain-lain. Jadi ketika ada in dan ex situ, kamu tidak perlu lagi itu sesuai dengan namanya. Sudah jelas sampai di sini? Ya, silakan Tata. Seperti yang kita ketahui, daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Beberapa penyebab hilangnya habitat adalah sebagai berikut. Pertama yaitu zat pencemar atau polutan, yang merupakan produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut dapat mencemari air, tanah, dan udara, serta berbahaya bagi organisme. Nitrogen oksida dan sulfur oksida dapat menimbulkan asam yang merusak ekosistem. Perubahan iklim terjadi karena efek rumah kaca dan dampak menyebabkan pencairan es di Pulau Selatan serta permukaan air laut sekitar 1-2 meter yang berakibat perubahan struktur dan fungsi ekosistem laut. Eksploitasi tanaman dan hewan yang berlebihan dapat menyebabkan penggunaan spesies hidup, apalagi jika tidak diimbangi dengan usaha untuk membiarkannya. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendasari spesies alam yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Contohnya adalah ikan pelangi atau Melanopania ayam Indonesia yang merupakan spesies endemik danau Papua Barat. Ikan pelangi terancam punah akibat dimangsa oleh ikan mas atau Cyprinus carpio yang dibawa dari Jepang dan menjadi spesies invasif dari danau tersebut. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya ditanami satu jenis tanaman atau monokultur, misalnya teh, karet, dan sudah dijelaskan bahwa untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, manusia perlu melakukan 2 usaha, yaitu 1, in situ. Apa itu in situ? Di dalam habitat aslinya. Keanekaragaman hayati di dalam habitatnya.
Kita sudah belajar tentang materi kita. Menurut kamu, bagaimana hari ini pemahaman kamu terhadap materi kita hari ini, yaitu ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Ya. Bagaimana menurut kamu tentang cara kita belajar, baik dengan presentasi ataupun penayangan video? Siapa yang bisa bantu Ibu jawab? Ya, silakan Heci. Video pada materi hari ini sangat baik karena adanya penayangan video materi berupa flora dan fauna, ya, serta pengerjaan soal yang dilakukan dengan diskusi dan mempresentasikan sehingga kami dapat memahami materinya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Heci. Nah, tadi kita kan sudah memahami semua. Karena jam pelajaran kita sudah habis, maka minggu depan ini kita semua sudah sangat aktif dalam berdiskusi. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Minggu depan materi kita adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi karena pelajaran kita sudah berakhir, maka sebelum menutup pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hakim, silakan berdoa. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang materi ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sudah melihat video bagi kelompok auditory, sudah membaca artikel, sudah mengerjakan LKPD, sudah mempresentasikan hasil LKPD masing-masing kelompok, dan sudah membuat kesimpulan. Nah, tugas kamu di rumah, kamu yang dua kelompok itu membuat mind mapping tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Tugas ini dikumpulkan minggu depan pada jam pelajaran biologi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas di rumah ini? Ya, berarti sudah jelas semua untuk tugas ini? Ya. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita sudah selesai. Tetap semangat dalam belajar. Semangat biologi! Semangat! Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Dian Adila, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya sejawat Ibu Nelly dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat yang merupakan guru mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Nelly merupakan guru yang akan diobservasi sesuai dengan supervisi akademik yang akan saya laksanakan. Bagaimana kabarnya Bu Nelly kabar hari ini? Baik, Bu Dian. Sehat Bu Nelly ya? Sehat, Bu Dian. Ketemu lagi kita Bu Nelly ya? Iya, Bu Dian. Baik, Bu Dian Bu Nelly. sehat? Alhamdulillah sehat.
Sehat sekali Bu Nelly. Puji Tuhan Bu Dian. Baik Bu Nelly, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kepada jalannya observasi yang telah Ibu laksanakan kemarin Bu ya. Iya Bu Dian. Adapun tujuan dari mengevaluasinya, sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ini Bu, terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang kemarin, bagaimana perasaan Ibu Bu? Perasaan saya agak khawatir Bu, karena jujur saja saya belum terbiasa. Jadi saya merasa tegang, tapi puji Tuhan berjalan dengan baik Bu Dian. Iya, alhamdulillah sekali Bu Nelly ya. Iya Bu Dian. Selanjutnya Bu Nelly, bisa diceritakan Ibu kembali area pengembangan yang bagaimana yang Ibu lakukan di kelas pada saat observasi kemarin. Kemudian langkah-langkah apa, tahapan apa yang Ibu lakukan pada saat kemarin pembelajarannya. Ya Bu Dian, saya kan membuat perangkat pembelajaran yaitu modul ajar pada fase E6 dengan tujuan pembelajaran yaitu dengan teknik mindfulness melalui penayangan video, peserta didik dapat menganalisis keanekaragaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem dengan benar dan tepat pada lingkungan sekitarnya. Iya Bu Nelly. Kemudian untuk pengembangan areanya yaitu saya mengukur pada tahap pengetahuan dan keterampilan, di mana pada tahap pengetahuannya yaitu tujuannya siswa dapat menganalisis perbedaan keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem di lingkungan sekitar siswa, dalam hal ini pengamatan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk keterampilannya yaitu siswa dapat membuat poster keanekaragaman hayati baik dari gen, spesies, dan ekosistem, sehingga melalui perubahan warna siswa dapat mengetahui apakah ini gen atau ekosistem atau spesies Bu Dian. Begitu Bu Dian. Begitu Bu Nelly ya. Iya, Bu Berarti Dian. Bu Nelly pertama kali mengembangkan KSE dengan mindfulness tadi Bu Nelly Iya ya. Bu Dian. Kemudian pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana perkembangan yang sudah Ibu lakukan, Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Ibu? Menurut saya sudah berhasil, tapi masih ada sedikit kekurangan Bu Dian, belum sesuai dengan harapan saya. Oh, belum sesuai dengan harapan Bu ya? Iya Bu Dian. Baik, berarti sudah dilaksanakan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai dengan harapan. Masih ada kekurangannya nggak menurut Ibu Bu? Kira-kira kekurangan dan kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan yang saya hadapi yaitu pada kelompok tersebut terdapat siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Iya. Bahkan ketika siswa bertanya cenderung siswa itu saja Bu Dian. Iya Bu. Jadi inilah yang ingin saya ubah di kedepannya Bu Dian. Kedepannya begitu Bu ya, Iya, Bu ingin Dian. mengubah bagaimana siswa itu bisa menjadi aktif. Betul, Bu ya. Dian. Menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin dalam pembelajaran ini terlalu banyak kelompok, sehingga dalam satu kelompok itu terdiri banyak siswa Bu Dian. Jadi siswa itu masih tergantung sama siswa yang lebih pintar, jadi dia lebih pasif gitu. Pasif Bu ya. Iya Bu. Jadi kedepannya itu rencana saya akan membagi kelompok yang lebih banyak. Berdasarkan gaya belajar siswa yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Sehingga harapan saya dengan banyaknya kelompok di dalam kelas itu, di dalam satu kelompok itu hanya tinggal 4 orang di siswanya dalam satu kelompok. Dengan harapan yang 4 orang ini akan lebih aktif lagi ke depannya Bu Dian. Itu langkah yang saya ambil. Oh, langkah yang Ibu ambil ya. Iya, Bu Dian. Jadi rencana kedepannya ini di mana Ibu akan menyesuaikan gaya belajar peserta didik Bu ya. Mereka mungkin mulai dari visual, auditory, kinestetik nantinya Bu ya. Seperti itu Bu Nelly ya. Iya betul Bu. Iya, mudah-mudahan bisa diterapkan Bu Nelly ya. Amin Bu. Amin. Nah, selanjutnya mudah-mudahan yang apa Ibu Nelly rencanakan nanti bisa terrealisasi dengan baik Bu Nelly ya. Dengan baik, memberikan proses pembelajaran di kelas yang nyaman, siswa termotivasi untuk belajar Bu ya. Bu. Oke, saya tunggu cerita-cerita Ibu Nelly. Kira-kira kapan mau direalisasikannya Bu waktunya ini? Menurut saya melakukan pada fase E7 Bu di minggu depan. Tetapi sebelumnya itu saya melakukan refleksi terlebih dahulu dengan cara
memperbaiki media ajar saya, memperbanyak pembagian kelompok dalam kelas tersebut sehingga anggota kelompok dalam kelompok tersebut menjadi lebih sedikit supaya lebih aktif lagi siswa-siswa yang tadi tidak aktif, Bu Dian. Sehingga harapan saya siswa yang tidak aktif tadi menjadi aktif dan semuanya menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, Bu. Iya, luar biasa sekali. Harapan Bu Nelia ini bagus sekali. Terima kasih Bu Nelia atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nantinya Ibu bisa melaksanakannya terrealisasi dengan baik. Amin. Dan nantinya Ibu Nelia selalu menjadi guru yang ditunggu-tunggu oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Amin, Bu Dian. Sama-sama Bu Nelia. Iya, Bu Terima Dian. kasih untuk sharingnya hari ini. Selamat, Bu Dian. Baik, demikianlah observasi saya dengan Ibu Nelly. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan teman sejawat. Terima kasih. Saya sudah melihat Ibu Dian dan Ibu Nelly melakukan praktek pasca observasi luar biasa sekali. Saya salut kepada Ibu berdua. Alhamdulillah sekarang saya diberikan kesempatannya untuk memberikan umpan balik. Tadi saya sudah mengamati juga Ibu Dian dan Ibu Nelly, luar biasa sekali. Ibu Nelly sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan kompetensi sosial emosional di kelasnya. Kemudian juga Ibu Dian tadi sudah menerapkan alur tirta pada saat melakukan coaching pasca observasi. Mudah-mudahan bisa terus seperti ini ya Bu ya, ketika nanti melaksanakan supervisi rekan sejawat ataupun ketika Ibu dikasih amanah untuk memberi supervisi, melakukan supervisi, saya minta tolong memang betul-betul diterapkan mulai dari pra observasinya, dan pasca observasinya, dan jangan lupa selalu menerapkan alur tirta. Siap Bu. Baik, itu saja Ibu ya, semoga makin sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nelly Rehulina Siringo-Ringo adalah seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Dian Adila SPD yang kebetulan saya mendapat supervisi akademik di kelas yang saya ampu oleh Ibu Dian Adila SPD. Saya merasa senang mendapat ilmu baru terkait dengan kegiatan coaching di dalam kelas yang terdiri dari langkah-langkah, percakapan pra-observasi, kegiatan observasi di kelas, dan percakapan pasca observasi. Sehingga melalui kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Ibu Dian Adila SPD, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Sehingga saya bisa melakukan refleksi agar proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sukses selalu bagi Bu Dian Adila SPD dalam mengikuti pendidikan program guru penggerak. Terima kasih. Pagi, perkenalkan saya Jela Gracia Srahid. Saya siswa dari kelas E7 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Saya sangat senang sekali dengan kegiatan coaching bersama Ibu Dian Adila, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan proses pembelajaran saya di kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dian Adila, semoga sukses dalam program Guru Penggerak. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti
berbakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi